Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok STU ingin mempresentasikan perancangan basis data relasional untuk sistem informasi KOS Sosana 97. Perkenalkan, nama saya Adrian Rizky Bintang dengan NIM 535250060. Kenalkan nama saya Sheila Taniata dengan NIM 535250069. Dan saya Stefan Ferdinand dengan NIM 535250081. Oke, di sini ada foto kos yang kita ambil, ada dapur bersama di lantai 3 dan di lantai 5, dan ada foto kosnya yang kita ambil dari dalam. Nah, di sini alasan kita milih kos sebagai mitra karena kan kos pasti punya banyak data penyewa, tagihan segala macam. Nah, kita memilih untuk kita coba rancang basis data relasionalnya. Data yang kita ambil ada pemilik, fasilitas, pegawai, pembayaran, lantai, penghuni, dan kamar. Ini ada raw data yang kita ambil. Nah, di sini ada kita mengidentifikasi tipe si entitasnya. Terus juga kita mengidentifikasi hubungan antar entitasnya juga. Dan kita juga mengidentifikasi relasi antar si entitasnya. Ada one to many, one to one, dan many to many. Nah, di sini juga kita menentukan PK dan FK-nya dari tiap entitas. Oke, selanjutnya untuk ERD atau Entity Relationship Diagram akan saya jelaskan. Pertama, di Owner tab itu dia berhubungan dengan cost, yaitu one to one, di mana satu owner memiliki satu cost dan satu cost yang dimiliki oleh satu owner. Lalu untuk cost itu sendiri berhubungan dengan facilities, di mana satu kos memiliki beberapa fasilitas dan beberapa fasilitas hanya ada di dalam satu kos. Lalu, kos ada hubungan dengan floor, di mana beberapa floor ada di dalam satu kos dan satu kos memiliki beberapa floor. Lanjut, untuk floor itu sendiri berhubungan dengan rooms dan staff. Untuk rooms, hubungannya yaitu many to one dan one to many, di mana beberapa rooms berada di dalam satu lantai dan satu lantai memiliki beberapa rooms. Lalu untuk staff itu, satu staff hanya mengelola satu lantai. Selanjutnya, hubungan antara tagihan dengan rooms dan tagihan dengan resident. Untuk tagihan dengan rooms itu, rooms menghasilkan satu tagihan dan satu tagihan dihasilkan oleh satu room. Selanjutnya, hubungan antara resident dengan tagihan. Resident memiliki satu tagihan, lalu dan di mana resident itu akan membayar tagihan itu, yaitu berhubungan dengan resident dan payment, yaitu one to one. Selanjutnya, saya akan menjelaskan first normal formnya dari tabel kami. Di sini first normal form kami menggabungkan semua atribut non-key, foreign key, dan primary key menjadi satu kesatuan. Selanjutnya, second normal form. Oke, di second normal form ini kami memisahkan akan atribut foreign key dan primary key, di mana atribut-atribut ini hanya bergantung pada primary key saja dan tidak ada ketergantungannya dengan foreign key. Di mana atribut non-key itu hanya bergantung pada primary key dan foreign key juga bergantung pada primary key. Di sini primary key-nya itu yaitu facility ID dan foreign key-nya staff ID dan cost ID di tabel fasilitas. Dan di tabel cost itu primary key-nya cost ID, tabel floor, primary key-nya floor ID. Lanjut. Untuk tabel rooms itu primary key-nya room ID. Lanjut. Untuk tabel staff, primary key-nya itu staff ID. Dan tabel resident itu primary key-nya resident ID. Oke, untuk third normal form, di mana atribut non-key tidak ada keterhubungan lagi dengan atribut non-key lainnya. Jadi, atribut-atribut non-key dan foreign key itu hanya bergantung pada si primary key ini. Ada owner tab dan staff. Dan ada tabel resident. Sekarang kita sudah sampai ke bagian DDL atau Definition Language.
Ini adalah query yang kami gunakan untuk membuat tabel di aplikasi kami. Ini adalah query untuk tabel owner tab, ini query untuk tabel cost, ini tabel staff, ini query untuk tabel floor, ini query untuk tabel rooms, ini query untuk tabel resident, dan ini query untuk tabel facilities. Ini tagihan, ini payment, dan ini adalah beberapa contoh data manipulation language yang kami coba di tabel kami. Ini ada truncate table. Bisa dilihat ini query-nya adalah truncate table facilities, dan itu adalah output-nya. Ini adalah alter table yang di sini kami gunakan untuk menambahkan foreign key di dalam tabel kami. Ini adalah insert table untuk bagian owner tab, ini untuk tabel cost, ini insert table untuk tabel staff, ini untuk tabel floor, ini adalah sebagian query untuk tabel rooms, ini juga sebagian dari tabel resident, ini query untuk insert data tabel facilities, ini sebagian untuk tabel tagihan, ini juga sebagian untuk tabel payment, dan ini adalah contoh DML dari tabel yang kami gunakan. Ini adalah contoh query-nya, dan output-nya ada di bagian bawah sana. Ini contoh untuk delete, ini contoh query-nya, dan itu adalah output-nya. Di sini bagian transaksi yang kami lakukan di aplikasi kami yang sudah kami buat. Ini untuk menambahkan baris baru di aplikasi kami. Ini untuk mengupdate data di tabel aplikasi kami. Ini untuk untuk menghapus data dari aplikasi kami. Dan itu saja, sekian dari kami. Terima kasih.